Hai semua, ketika Donald Trump bersiap kembali ke panggung politik, dinamika global kembali bergejolak. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri teknologi, terutama raksasa seperti Apple. CEO Apple, Tim Cook, tampaknya tak ingin mengambil resiko. Tahun ini saja, Cook sudah 3 kali mengunjungi China, terakhir untuk menghadiri China International Supply Chain Expo. Apa yang sebenarnya terjadi di balik langkah-langkah ini? Sederhananya, Apple bergantung pada China, baik dari segi rantai pasokan maupun pasar penjualan. Jika ancaman tarif impor Trump benar-benar diterapkan, Apple jelas harus mencari cara untuk meredam dampaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China bukan isu baru. Selama masa kepresidenan Trump sebelumnya, kebijakan proteksionisnya memicu ketegangan ekonomi global. Trump berencana menaikkan tarif impor dari China hingga 100%, sebuah langkah yang dapat memicu kenaikan harga produk Apple di seluruh dunia. Tak heran jika Tim Cook merasa perlu terus menjalin hubungan baik dengan China. Kunjungan terbarunya ke Expo tersebut bukan sekedar menghadiri acara, melainkan sebuah strategi diplomasi bisnis. Di sana, Cook bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, bersama sejumlah eksekutif perusahaan global lainnya. Ini adalah sinyal kuat bahwa Apple tidak main-main dalam mempertahankan hubungan strategis dengan China. Bagi Apple, China bukan sekedar lokasi pabrik. China adalah pusat produksi iPhone, MacBook, dan berbagai produk lainnya. Hampir setiap perangkat Apple yang kita beli memiliki label Made in China. Rantai pasokan yang kompleks dan efisien di China menjadi kunci keberhasilan Apple dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksinya. Jika tarif impor dinaikkan, biaya produksi otomatis melonjak yang pada akhirnya akan membebani konsumen. Dalam skenario terburuk, Apple mungkin terpaksa memindahkan sebagian produksi ke negara lain. Namun itu bukan langkah mudah. Infrastruktur dan tenaga kerja terambil di China sulit ditandingi. Kehadiran Tim Cook di China juga mencerminkan ketergantungan dua arah. China membutuhkan perusahaan seperti Apple untuk mempertahankan ekonominya tetap stabil, terutama di tengah tekanan global. Apple, di sisi lain, membutuhkan China untuk memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Dalam situasi seperti ini, diplomasi bisnis menjadi penting. Cook tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga menjamin bahwa Apple tetap menjadi mitra strategis bagi China. Ini bukan sekedar pertemuan bisnis biasa, ini adalah manuver untuk mengamankan posisi di tengah ketidakpastian politik global. Di sisi lain, kebijakan Trump yang agresif terhadap China bisa membawa dampak luas. Jika tarif benar-benar diberlakukan, bukan hanya Apple yang terkena imbas. Banyak perusahaan Amerika Serikat lainnya juga bergantung pada China untuk rantai pasokan mereka. Kenaikan tarif berarti kenaikan harga produk di pasar global. Konsumen, termasuk di Indonesia, mungkin akan merasakan efek domino ini. Harga produk teknologi bisa melambung dan daya beli masyarakat akan terpengaruh. Sementara itu, perusahaan-perusahaan kecil yang bergantung pada impor komponen dari China mungkin akan kesulitan bertahan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa belajar banyak dari situasi ini. Ketika perusahaan global seperti Apple sibuk mengamankan posisinya di China, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar. Jika pemerintah mampu menarik investasi dan membangun infrastruktur yang memadai, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi alternatif rantai pasokan global. Bayangkan jika suatu hari nanti CEO perusahaan raksasa dunia justru sibuk bolak-balik ke Indonesia. Ini bukan mimpi, tapi sebuah potensi yang harus dimaksimalkan. Pada akhirnya, langkah Apple ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik dan ekonomi dalam dunia bisnis. Perubahan kebijakan di suatu negara bisa mengguncang seluruh sistem global. Perusahaan seperti Apple harus terus bermanuver untuk bertahan,
dan negara seperti Indonesia harus belajar bagaimana memanfaatkan situasi ini. Dunia sedang berubah, dan siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat, dialah yang akan menang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.